Dengan adanya Zoom dakwah begini, alhamdulillah yang jauh bisa semakin dekat, Nak. Terima kasih, Nak. Ada yang saya mau tanyakan. Semoga ketika kita nanti Ramadan, keajaiban pasti ada. Kita selalu berharap ya, bahwa nantinya kita akan bisa lagi sholat berjamaah di masjid dan sebagainya lah. Tapi kondisi saat ini dengan adanya kita harus berjamaah di rumah, kiat-kiat apa ya atau apa Ustaz Abdul Somad yang bisa kita kita berikan ke kami bahwa biar kita lebih khusyuk, karena kalau ketika di rumah lain ceritanya ketika kita di masjid gitu. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Ustaz tuh? Yang tadi jawabannya ya? Atau gimana Ustaz? Jawab aja lah Ustaz. Jadi i'tikaf itu menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, tiga mazhab sepakat bahwa i'tikaf mesti di masjid atau masjid jami. Masjid adalah tempat yang dilaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan masjid jami adalah masjid yang dilaksanakan 6, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Jadi di tempat kita yang dimaksud dengan masjid ini adalah surau, langgar, musola. 3 mazhab. Sedangkan menurut mazhab Hanafi boleh i'tikaf di musola al-bait. Musola tempat sholat al-bait yang ada di dalam rumah. Jadi dalam kondisi saat ini, karena kita tidak bisa ke masjid, menghindari keramaian, maka kita bisa sholat di pojok rumah yang biasa kita pakai untuk sholat. Maka kita i'tikaf di sana, sholat subuh, man sholat subuh fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala haji dan umrah, tamah, sempurna. Kemudian kita buat ada wirid-wirid khusus untuk diri kita. Kita buat, kita merasa ada keterikatan yang selama ini astagfirullah langsung kabur. Mungkin istighfar 1000, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 1000, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 1000. Nah, adapun membatasi amalan 1000 ini tidak bid'ah, karena dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala dikatakan, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah sebelum tidur malam yusabbihu alfa uqdah, menarik simpul tali 2000 simpul. Ada tali panjang yang dia simpul 2000, sebelum tidur malam dia simpul 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Oleh sebab itu maka ini salah satu cara supaya kita terikat dengan amal. Kita buat program-program mandiri dengan dikonsultasikan kepada ustaz-ustaz kita supaya tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam. Oh begitu Ustaz, mungkin di rumah bagus juga ya dibuat ruangan musola khusus, apa ruangan tamu yang ditata. Kan kita nggak bisa ke masjid. Mungkin kita jadikan musola yang kita bisa duduk di sana nunggu sampai isyraq gitu. Gimana tuh Ustaz seperti itu? Misalkan sebuah yang rumahnya agak luas atau ada ruangan khusus. Menurut Ustaz gimana tuh? Dalam kondisi seperti ini, bahwa kita mengambil pendapat ulama mazhab, maka dibenarkan selama masih ada pendapat ulama. Kita tidak buat-buat, bukan menurut saya, bukan menurut kita, tapi kita ambil pendapat ulama dalam keadaan darurat. Kita bukan tetap rukos, ngambil gampang-gampang, ngambil enak, comot-comot, tidak. Tapi paling tidak kita sudah ati Allah, taat kepada Allah, wa ati Rasul kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Ulil amri diantaranya adalah ulama.
maka kita ikut pendapat ulama, dan yang membenarkan i'tikaf di musalla al-bait itu adalah Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah, imam yang paling tua. Imam Syafi'i pun menghormati Imam Hanafi ketika beliau sampai ke Kufah, Irak. Imam Syafi'i kalau dia ada satu masalah, dia ziarah ke makam Imam Hanafi. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beberapa masalah terjawab. Dan Imam Syafi'i selama di dekat makam Imam Hanafi, kalau dia sholat, dia tidak membaca kunut subuh. Karena Imam Hanafi tidak berkunut, dia memuliakan, dia menghormati Imam Hanafi. Dan ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150, Imam Hanafi sudah meninggal dunia. Maka Imam Syafi'i tidak sempat belajar kepada Imam Hanafi, tapi dia belajar kepada murid-murid Imam Hanafi. Artinya apa? Kedatangan Imam Syafi'i ke Kufah adalah salah satu untuk menyambung keterikatan sanad ilmu kepada Imam Hanafi. Lalu kita ambil pendapat Imam Hanafi, kita bukan mengambil pendapat orang jahil. Maka jangan pernah ragu untuk membuat satu musalla bait di dalam rumah untuk bersiap-siap beramal pada masa di rumah. Ramadan. Ya. Atau dari sekarang aja disiapkan ya, mungkin hikmahnya rumah, ruangan kita tata, beri karpet supaya kita perlakukan lebih bersih, lebih suci, tidak hanya sisa-sisa. Mungkin begitu bagus ya Ustaz ya. Karena ke masjid nggak bisa, kita perlakukan sebagaimana musola kalau yang belum punya musola gitu. Kalau tahiyatul musola ada nggak Ustaz? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk ke dalam masjid. Masjid yang dimaksud adalah sholat 5 waktu, masjid maupun masjid jami. Tapi ada pendapat ulama Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Tentang, saya ada bahas ikhtilaf ini tentang sholat di tanah lapang tempat sholat Id. Kalau kita datang ke tanah lapang tempat sholat Id, apakah kita sholat sunat 2 rakaat di tempat sholat Id itu? Dalam buku 37 masalah populer saya bahas tentang ikhtilaf antara sesama ulama Saudi Arabia. Syekh bin Baz mengatakan tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid di tempat sholat Id di tanah lapang, karena dia bukan masjid. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin ada sholat sunat 2 rakaat. Jadi kalau datang ke tanah lapang, padahal di tanah lapang itu tidak pernah dilaksanakan sholat 5 waktu, tidak pernah dilaksanakan sholat Jumat, tanah lapang biasa, hanya untuk sholat Id. Tetap sholat sunat 2 rakaat, karena di situ dilaksanakan sholat Id. Artinya apa? Bahwa kalau ada orang yang mengatakan silakan sholat sunat tahiyatul masjid, karena di situ biasa dilaksanakan sholat, artinya ini masih domain ikhtilaf, bukan satu pendapat. Bagi yang mengatakan kita sholat Id, berarti dia melihat itu bahwa itu tempat sholat, maka dia sholat sunat tahiyatul masjid, karena itu dipakai beberapa hari ini untuk sholat sunat. Bagi yang mengatakan tidak, ini tidak dapat dianggap, karena ini dalam kondisi keadaan darurat saja. Kita tidak menyalahkan selama ada landasan dan pernah difatwakan oleh ulama. Wallahu a'lam. Kalau gitu sholat mutlak aja supaya aman ya, atau Aman, sholat syukrul wudu. Keluar dari khilaf, lebih aman sholat sunat mutlak. Ya, penelpon terakhir, kawan-kawan, karena saya tidak berani mengganggu lebih lama nih Ustaz, kelihatannya sudah harus istirahat. Baik, silakan. Baik, silakan Bu Feni. Bu Feni, silakan Bu Feni. Halo. Kenapa masalah nih? Bu Feni-nya belum respon, Bu. Oke, kalau gitu. Dari yang lain atau gimana? Iya, kalau sudah pesan tidak ada berarti yang siap terakhir supaya ganjil. Ini ada SSG yang masuk, boleh dicoba ya. SSG. Iya, Bu Feni mungkin sedang ke. Silakan SSG Bayu Sadewa. Diaktifkan mic-nya. Ya, baik. Dihitung sampai 3 ya. Itu banyak pertanyaan yang ditulis ya itu ya? Iya, di chat banyak. Banyak. Di Q&A ada 113 pertanyaan.
Yang ngacung ada 67 orang yang mau nanya. Ustadz, ini semua media merelay loh Ustadz. Masya IG, Allah. YouTube, semua, Facebook, kemudian TV. Kita live juga sekarang di TV. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Silahkan SSG Bayu Sadewa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Ustadz Abdul Somad. Izin Santri Bayu izin bertanya. Ya, diizinkan Bayu. Siap. Seperti ini sebagai masyarakat ya, apa yang kita harus lakukan nih saat seperti ini, penerapan PSBB dan yang lain-lainnya, kan banyak masyarakat yang tidak tahu informasi akan hal tersebut. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang sudah tahu untuk mengedukasi yang masyarakat-masyarakat lainnya, contohnya masyarakat-masyarakat yang di pelosok itu, bagaimana aksi kita? Seperti saya lihat, kan sering naik sepeda langsung turun ke masyarakat. Apakah hal-hal yang harus seperti itu kita lakukan ke masyarakat atau seperti apa? Izin petunjuk, Kak. Baik, terima kasih. Makasih Bayu. Waduh, maaf Ustadz. Santri SSG itu artinya santri siap guna. Dilatih selama kurang lebih 3 bulan. Hasilnya kayak gitu, pakai izin-izinan terus ya. Jadi ini mereka disiapkan untuk jadi relawan kemanusiaan. Alhamdulillah. Sudah 39 angkatan, kurang lebih 14 sampai 15 ribu lulusannya. Jadi Bayu dengan AA sendiri sudah tidak keliling bersepeda karena resikonya sekarang sudah beda ya. Sudah semakin banyak. Jadi sekarang lihat tiap orang tuh ya begitulah berpotensi menularkan virus namanya OTG, orang tanpa gejala. Maka yang paling penting sekarang gunakan media sosial saja. Besok pun kita ada rencana kirim, ada yang menitipkan paket, tapi ini juga jadi bingung nih kalau disebar seperti biasa malah menimbulkan kerumunan. Jadi memang kalau mau ada sumbangan, ada RT RW. Dan kelihatannya sekarang RT RW juga semakin aktif. Kita aktif saja lewat media, karena kalau kontak secara fisik, kelihatannya lebih menimbulkan masalah. Dan yang paling penting 5 disiplin tolong sampaikan. 1, disiplin pakai masker, kecuali lagi di depan Zoom ini ya. Karena penyebaran itu dari droplet, kalau semuanya di bronkos begini, maka kalau ada percikan nggak kemana-mana, itu percikan kemana-mana karena nggak pakai masker. Tegur kalau lihat orang tidak pakai masker, kalau mau sedekah, sedekah masker sekarang. Cari di mana, kalau nggak dari mana sekarang bisa dibuat ya masker itu. Ustaz pakai masker nggak kalau keluar? Pakai ya? Iya pakai ya. Yang kedua adalah jaga jarak minimal 2 meter. Kemarin sempat ke toko aja 1 meter juga sekarang sudah merasa tidak nyaman karena mungkin kita menularkan atau kita tertular. Pokoknya jaga jarak. Yang ketiga, disiplin bersih. Jadi cuci tangan pakai sabun, sering mandi, rumah dibersihkan tuh. Ini yang Allah inginkan, hidup kita tuh bersih-bersih. Termasuk kiriman-kiriman dari luar juga perhitungkan karena bisa ada di sana. Nah, yang keempat, disiplin jaga stamina tubuh. Makan yang seimbang, minum 2 liter minimal, minum 2 liter, jangan kurang dari 2 liter. Minum Ustaz ya. Waduh, itu 300 mili lebih itu. Pokoknya minum, kemarin sudah dijelaskan, bukan banyaknya minum sekaligus 2 liter karena itu akan terbuang. Tapi sejam sekali, setengah jam sekali minum. Kemudian olahraga ringan 30 menit. Ustaz olahraga kan? Olahraga ya, ada sepeda di sini, sepeda statis. Pokoknya sampai olahraga dan cukup istirahat. Cepat tidur, cepat bangun. Dan jangan stres terlalu sering membaca yang membuat depresi. Yang kelima, disiplin menggapai pertolongan Allah, ini kuncinya. Jadi harus ada ibadah yang lebih dibanding dengan biasa saja. Kalau dalam situasi begini ibadahnya biasa saja, berarti memang kita seperti yang agak menantang kepada Allah. Karena situasi berat kita lebih banyak merindukan pertolongan Allah. Sudah
Dari saya sekian Ustadz, ada pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini? Kita banyak sekali merasa tidak seperti yang sebenarnya terjadi. Sebetulnya tidak seribet senjelimet yang ada di pikiran kita. Oleh sebab itu jangan memperumit masalah yang sebenarnya tidak masalah. Bahwa yang kita hadapi ini adalah masalah, tapi dia menjadi berlipat-lipat masalah karena kita. Oleh sebab itu, maka kita tetap isi saja, tetap mikir, tetap zikir, tetap ikuti arahan para ulama kita, tetap tonton acara kajian ustaz-ustaz kita, maka insya Allah siapkan cawannya, Allah akan turunkan minumannya. Siapkan hatinya, Allah akan berikan ketenangan. Agaknya begitu. Bonus, Ustadz ada yang 3 kali tidak Jumatan katanya stres sampai memaksakan masuk ke masjid. Gimana menurut Ustadz? Terakhir ini penutup. Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan Jumat salasa marratin 3 kali berturut-turut tahawunan karena menyepelekan syariat Islam, Allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Hebatnya Rasulullah SAW, dia buat satu kata yang menyelesaikan masalah. Tahawunan, karena menyepelekan ajaran Islam. Hari ini kita tidak meninggalkan sholat Jumat. Kita sedang menjaga agar tidak menyebarkan wabah penyakit. Oleh sebab itu jaga pilihan katanya. Kamu meninggalkan sholat Jumatnya? Tidak. Saya sedang tidak ingin menyebarkan wabah penyakit kepada saudara saya. Dan dalam mazhab Syafi'i, saya sedang mengganti sholat ke asalnya, yaitu sholat zuhur. Oleh sebab itu jangan pernah merasa berdosa. Merasa berdosa pada perbuatan yang tidak dosa adalah juga kerja setan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tutup doa Ustaz. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal suyuf al mukhtalifa wal mihan. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, segala perbuatan keji dan mungkar, bil khusus wabah corona ini ya Allah. Allahumma rfa'hu anna, angkat ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan, isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, para dokter dan perawat, qawi imanahum, kuatkan iman mereka, waswahi ajsadahum, sehatkan jasad mereka. Adapun saudara kami yang sudah meninggal dunia, Allahumma ja'alhum syuhada, jadikan mereka orang-orang mati syahid. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Adapun kami Kiai Haji Abdullah bin Astiar, tawil umrahu, panjangkan umurnya, wa barik lahu fi rizqihi wa amwalihi wa auladihi wa ahlihi. Berikan berkah pada rezeki, keluarga dan harta bendanya. Wajma'na ma'ahu ma'al habibil Mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama guru-guru kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'ati wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah, matikan kami husnul khatimah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, Allah Maha mendengar doa Ustadz. Semoga Ustadz mendapatkan yang lebih baik dari yang Ustadz doakan untuk kami. Kita tutup sahabatku sekalian dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.